Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Kalau Anda di smartphone, di Google ketik aja sahabat ya, m.sasfmsurabaya.net. Maka Anda tidak hanya bisa mendengarkan kita, namun juga bisa melihat studio 1 SAS FM saat kita siaran. Baik, senang sekali sore hari ini sahabat, saya Alik A3 di Gatekeeper. Ada rekan saya Hanim Mufidah. Kita ada di program kajian tafsir Al-Quran. Dan tema kita sahabat ini momennya pas sekali ya, yaitu terkait muhasabah akhir tahun. Telah hadir sahabat, alhamdulillahirrabbilalamin, Profesor Dr. Haji Muhammad Romruwi MA telah hadir di studio 1 SAS FM. Beliau sahabat guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga beliau ini sebagai imam besar ya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Langsung saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih Prof, berjumpa kembali. Lama tidak berjumpa dengan saya nih Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Masih yang dulu ya. Pengurus Prof, saya masih Ya, masih. pengurus. Ya. Pengurus. Ya, Ya. masih pengurus karena kurus Karena kurus. sebenarnya. Jadi pengurus SFM itu pas memang ya. Iya, iya. Pengurus. Badannya kurus jadi pas jadi pengurus ya. Kalau saya lihat Prof pakai batik hijau ya Prof ya? Oh iya. Selalu batik ya Prof ya pakainya. Iya. begitu Kenapa ya. Prof? Loh katanya produktif dalam negeri. Ya, ini ciri khas bangsa Indonesia. Iya, iya, iya. Maka gunalah produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri. Cintailah produk-produk dalam negeri ya. Ya, produk-produk Indonesia. Indonesia. Ya. Oke ya. Baik sahabat, di sini nanti Anda juga boleh berinteraksi bersama kami ya di studio bersama Prof Rum. Silakan di teleponnya 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Tema kita muhasabah akhir tahun. Baik, Prof, monggo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala nabina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiba wa imanan shadiqa wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat SAS FM yang berbahagia dan masih dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu seperti itu ya. Tentu berbahagia sekali di petang hari yang membahagiakan ini. Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam sama-sama melanjutkan kajian kita. Kajian tentang firman Allah. Ya. Yang maha benar, yang maha berkah ya, yang melafalkan satu huruf saja 10 pahala. Rasulullah malah menegaskan alif lam mim itu bukan huruf, alif huruf, lam huruf, mim huruf ya. Tentu sangat luar biasa kalau kita ini mau selalu bersama kitab suci Al-Quran ya. Sahabat SAS FM yang berbahagia, nyaris tidak terasa. Ya. Kita sudah berada di ujung tahun 2016. Ya. Hari ini sudah tanggal 29. Ya. Sehingga 3 hari lagi. 2 hari atau 3 hari ya? 2 hari Prof ya. 30 dan 31. Ya, tinggal sisa 2 hari lagi. Kita insya Allah kajiannya akan datang itu sudah tahun depan kan. Ya. Ya.
Ya, ya. Meskipun 2 hari kita akan masuk ke Tahun yang baru, tahun 2017 insya Allah. insya Allah. Ya. Ya. Tampaknya usia kita itu bertambah. Tapi sebenarnya bukan bertambah. Apa itu, Bro? Yang betul berkurang. Berkurang ya. Sehingga setiap hari tambah hari ganti hari, berarti setiap hari ganti hari juga umur kita berkurang. Ya, ya. Yang oleh karena itu adalah sangat tepat kalau hamba Allah yang beriman, hamba yang cerdas ya, itu tidak membiarkan ya umur yang demikian itu, pergantian bulan, pergantian tahun itu tanpa berupaya untuk melakukan muhasabah ya. Menghisap sendiri, mengaudit sendiri apa yang sudah kita lakukan di tahun yang akan segera berakhir ya. Rugikah kita, untungkah kita ya. Sehingga dari situ ya, di tahun baru kita harus berusaha untuk membuat diri kita lebih beruntung daripada tahun yang sudah Sebelumnya. Yang sudah dilalui ya, Prof. ya. Dalam konteks ini saya sependapat dengan apa yang disenandungkan oleh Abu Nuwas itu. Abu Nawas, Bro. Ya, betul. Itu apa kata dia itu ya. Wa umri naqisun fi kulli yaum. Dan umurku semakin berkurang setiap hari. Namun lanjutan wa dzambi zaitun kaifah timali. Sementara dosaku tampak semakin bertambah. Maka bagaimana caranya aku supaya bisa mencari solusi tentang yang semacam itu. Dalam konteks ini, sahabat SSM yang berbahagia, ya, ingin mengkaji surat yang pendek, bahkan mungkin juga yang terpendek, tapi tidak lepas daripada ini tadi ya, kita bermuhasabah di akhir tahun yang demikian ini, yaitu surat Al-Asr. Insya Allah kita semua hafal itu ya. Surat Al-Asr, surat 103 yang hanya terdiri dari 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Di sini Allah mengawali surat ini dengan sumpah. Dan inilah sumpah Allah itu ya. Sumpah Allah itu lebih banyak menggunakan makhluknya. Ya. Jadi mayoritas itu bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Sama kita yang hambanya itu justru tidak boleh bersumpah itu dengan makhluk Allah. Mengapa? Karena sumpah itu sebenarnya kan mengikatkan diri, jiwa dan raga kepada zat yang kita agungkan. Itu sumpah. Jadi dengan sumpah itu sebenarnya kita minta dukungan. Mohon dukungan kekuatan. Jadi misalnya, wallahi ini milik saya. Untuk membuktikan ini betul milik saya, maka saya sampai menggunakan nama Allah. Ya. Sedang Allah kan tidak ada yang diagungkan, Dia yang Maha Agung. Yang oleh karena itu sangat jarang sekali Allah itu bersumpah menggunakan dirinya sendiri. Dan sumpahnya Allah bukan untuk mencari dukungan kekuatan seperti kita. Oleh karena itu maka sumpah Allah itu lebih banyak menggunakan makhluk ciptaannya. Termasuk waktu itu ya, Bro, atau masa itu ya. Tujuannya apa?
tujuannya agar menarik perhatian kita, agar kita mencermati makhluk-makhluk Allah yang diciptakan itu. Dengan mencermati pasti akan mendapat pelajaran darinya. Dalam konteks wal asr itu mengingatkan kepada kita, hei umat manusia, ya, yang namanya waktu, yang namanya masa itu terus beredar dan tidak mundur. Jadi yang lalu tidak akan pernah datang lagi. Maka jangan sampai kau itu dengan peredaran itu tidak mendapatkan pelajaran. Atau juga jangan sampai waktu berlalu justru semakin rugi. Jadi kita harus selalu beruntung dari peredaran waktu itu. Jangan sampai tergilas oleh peredaran waktu. Harus mendapat manfaat daripada peredaran waktu itu. Kita tidak mungkin menghindar daripada peredaran waktu itu. Banyak peristiwa yang terjadi dan juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada itu. Waktu, ya. Baik, Prof, kita akan jeda sebentar ya, Prof ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan sahabat, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya bersama Prof Rum di sini, silakan sahabat di SMS dan juga WA kita 0812 3006 345. Anda juga bisa sampaikan melalui telepon kita di 8297299, tentu nanti setelah jeda, sahabat ya. Baik, sahabat, kajian tafsir Al-Qur'an akan kembali setelah yang berikut ini. Bagaimanakah menyikapi bullying orang lain? Makanya perlu istiqomah, perlu teguh pendirian untuk melakukan kebenaran. Kalau sekedar diejek manusia, dikibuli manusia, anggap aja itu sesuatu yang godaan-godaan kecil. Kalau Allah ridho, maka apapun yang kita lakukan itu baik. Kalau Allah mengatakan baik, pasti baik akibatnya. Kalau sekarang oleh teman-temannya masih digoda gitu, itu hanya sebentar. Kalau kita sudah teguh pendirian, mereka akan sungkan sendiri. Mereka akan segan sendiri. Sementara teman-teman yang dibully nggak usah dibenci, itu hak mereka. Tetapi tidak bergaul akrab dengan mereka lebih baik. Talk show interaktif Muslimah dan Islam setiap Jumat jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Sebelum dilanjut sahabat kajian tafsir Al-Quran, kita ke informasi lalu lintas bersama Hanim The Gatekeeper. Hanim. Baik, Alik dan juga sahabat, update informasi lalu lintas untuk Anda. Untuk yang pertama, kami update dari akun Twitter di Sub Surabaya. Untuk arus lalu lintas di kawasan Mer, Kedung Baru, sahabat, terpantau padat, namun lancar ya sahabat, atau padat merambat. Arus lalu lintas di kawasan Mer, Kedung Baru terpantau padat merambat. Kita beralih ke aplikasi Wish.com, sahabat. Ini menurut pantauan dari aplikasi Wish.com di Ahmad Yani, arah keluar kota ini sudah tampak padat, sahabat ya, hingga ke Bundaran Waru. Kecepatan rata-rata 20 km per jam. Sementara untuk arah sebaliknya masih lancar, sahabat ya. Hanya saja ini di Bundaran Taman Pelangi, kemudian menjelang traffic light di dekat Royal Plaza. Untuk di Ponegoro, sahabat, raya di Ponegoro arah ke dalam kota ini juga lumayan padat, sahabat ya. Arah ke luar kota ramai lancar, kecepatan rata-rata 21 km per jam. Untuk raya Darmo dua arah masih lancar untuk saat ini, sahabat. Kemudian Aditya Warman ini ada kepadatan ya. Untuk raya Aditya Warman ada kepadatan lalu lintas, kecepatan rata-rata 12 km per jam. Kemudian untuk Maijen Sungkono arah Bundaran Satelit ini juga cukup padat, sahabat ya. Kecepatan rata-rata 18 km per jam. Untuk raya Gunung Sari arah ke Joyoboyo ini juga
cukup padat sahabat ya, kecepatan rata-rata 24 km per jam. Sementara untuk arah sebaliknya masih lancar saja. Demikian sahabat, update informasi lalu lintas untuk Anda. Kembali ke Alik. Baik, terima kasih Ani Mufida atas informasi lalu lintasnya. Baik sahabat, kita kembali ya di program kajian tafsir Al-Quran. Tema kita adalah muhasabah akhir tahun. Masih bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Rum Rumi MA. Beliau guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga salah satu imam besar di Masjid Al-Akbar Surabaya. Bagi Anda yang bertanya, 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Prof, ini agak-agak di luar ya, saya ingin tanya Prof. Ini mumpung akhir tahun ya Prof ya, agak sedikit buka-bukaan gitu Prof. Profesor ini kalau dalam kajian baik di Masjid Al-Akbar kemudian maupun di SAS itu selalu sahabat yang selalu bahagia dan dibahagiakan Allah. Ini maksudnya apa Prof? Dibahagiakan Allah. Kan kadang kita juga ada yang sedih loh Prof saat ini Prof. Tapi Profesor tetap mengatakan dibahagiakan Allah. Itu maksudnya apa Prof? Yang membuat sedih itu kita sendiri. Begitu ya Prof? Iya, Allah tidak akan membuat kita sedih. Kita yang membuat sedih. Ya, dengan musibah pun sebenarnya kalau orang beriman itu bisa berbahagia. Karena musibah itu disikapi dengan benar, dengan iman, itu bisa menghapuskan dosa, bisa menambah pahala. Itulah orang muat. Ajaban min amril mu'min kata Rasulullah. Kalau ada orang yang penuh dengan keajaiban, itu ada orang yang beriman. Beriman. Ya. Subhanallah. Jadi gitu ya Prof. Allah tidak akan membuat sedih umatnya, kita sendiri yang membuat sedih. Maka dari itu Allah selalu berusaha membahagiakan kita ya Prof sebenarnya. Makanya Prof selalu bilang gitu ya. Saya tuh penasaran, maksudnya apa begitu ya. Saya ini kadang-kadang lagi sedih tapi kok yang dibahagiakan Allah. Oh ya, oke, jawabannya itu. Diberi iman. Iman kan dari Allah. Ya, iman itu pernah kita bahas di sini. Harganya tidak tertebus meskipun dengan emas sepenuh bumi. Kita diberi itu masa nggak bahagia? Walaupun bumi emas semua gitu, nggak akan bisa nggak menebus iman, nggak akan bisa. Ya. Kita semuanya butuh apapun dari Allah, ya kan? Ya, butuh makan, makanan dari Allah, minum dari Allah. Lebih vital lagi adalah oksigen. Kita tidak perlu susah payah. Iya, susah payah. Kita tinggal pakai langsung. Ya. Kalau makanan kan harus merawat dulu, menanam ya. Tapi kalau ini tidak, karena tanpa oksigen kita nggak bisa tahan hidup. Maka Allah memberikan itu gratis kepada kita. Iya, subhanallah. Ya. Seperti itu kok tidak dibahagiakan. Seperti dibahagiakan ya Prof. Subhanallah. Iya. Mudah-mudahan ya Prof ya, kita selalu merasakan lah apa yang dianugerahkan Allah kepada kita ya Prof. Iya. Dan mudah-mudahan selalu bahagia. Ya, makanya tadi yang katakan hadis Rasul. Orang mukmin itu orang yang aneh bin ajaib kita begitu. Kenapa itu? Kalau dapat kenikmatan, kenikmatan diakui bukan dari diri, dari Allah. Dari Allah, maka sepantasnya kita bersyukur. Bersyukur nikmat akan menambah lagi nikmat kepada kita. Dapat kesusahan, dia sabar. Itu justru sebagai salah satu sarana untuk introspeksi, untuk muhasabah itu tadi. Karena apapun bisa menimpa itu pasti akibat kesalahan kita. Kita diingatkan, engkau berbuat salah. Maka segera mengaku salah pada Allah, mohon ampunan. Musibah itu menghapuskan dosa kita, juga menambah pahala kita. Jadi kalau dulu ada istilah maju kena, mundur kena. Ya, orang beriman itu maju beruntung, mundur beruntung ya, Bro, harusnya. Jadi tidak mengenal buntung. Makanya itu tadi semua manusia rugi, kecuali satu orang yang beriman. Tadi Prof juga bilang orang bahagia itu adalah orang yang beriman ya Prof ya. Prof mungkin perlu diulang ke kita atau dimantapkan ke kita nih Prof tentang orang-orang yang beriman. Itu karakternya bagaimana Prof? Karakter orang yang beriman ini saya kira jarang diungkap ya. Itu karakter utama, bahkan pertama dan utama. Itu harus punya wawasan yang tidak hanya mandek kepada dunia nyata ini. Wawasan harus menembus ke dunia lain yang tidak terjangkau oleh indera maupun oleh akal.
Jadi wawasannya masalah dunia ini ya belum beriman itu. Wawasannya hanya lahiriah ini yang kita indra ini ya, belum beriman. Yang itu dalam bahasa Al-Quran sebenarnya istilahnya sederhana tapi maknanya adalah itu. Yaitu apa? Alladzina yu'minuna billah. Yang beriman kepada yang gaib ini yang tidak terjangkau indera maupun akal kita. Ya. Objek kita itu ada dua. Objek indera kita, akal kita hanya alam nyata ini. Ya. Tidak bisa menembus yang lain. Yang gaib itu ya. Nah, karena ini nyata kita Allah dibekali dengan indera dan juga akal. Maka kita hanya diberi petunjuk umum. Telitinan sendiri kira-kira begitu. Dan dulu ya umat Islam terdahulu itu menjadi pionir dalam bidang ilmu pengetahuan modern. Pertama manusia uji coba terbang itu seorang Islam. Karena mencermati burung itu kok bisa terbang. Dianalisa ya apa yang menyebabkan bisa terbang. Ada sayapnya di antara begitu. Ya. Ada yang kesimpulannya keliru waktu itu. Apa itu, Bro? Karena dia punya bulu gitu ya. Ya. Dan ada dua yang uji coba ini di Baghdad terjadi ya, saat itu ya. Yang satu menyimpulkan karena punya sayap, maka dia berupa tangannya ini beri pelepah kurma ya, seperti sayap itu ya. Nah, yang satu karena kesimpulan karena punya bulu, badannya dipenuhi bulu. Ya. Keduanya mencoba terjun dari bangunan tinggi. Ya. Yang pakai bulu langsung jatuh. Langsung mati. Ya, berarti kesimpulannya keliru. Ya. Yang satu karena pakai sayap tadi itu bisa melayang. Nah, itu dulu sudah terjadi begitu ya, Bro? Iya, seperti itu. Makanya pesawat terbang itu munculnya kan dari awalnya sederhana seperti itu. Akhirnya nanti meningkat yang sekarang menjadi olahraga gandrol itu. Yang sepertiga gantung tangan pegang ini kemudian dari gunung lari melayang itu ya. Tidak langsung ada mesin jet. Dulu kayak gitu ya, Prof? Ya, dari seperti itu. Prof, kalau harus percaya dunia lain ya, istilahnya begitu ya, atau dunia gaib itu ya, Prof ya? Ya. Yang harus kita lakukan apa? Apakah kita harus hanya percaya saja atau kita perlu mempelajarinya juga, Prof? Karena itu di luar jangkauan indera dan akal kita. Maka Allah memberikan bagi dalam bentuk jadi. Kita tidak mungkin mensurvei ke sana, meneliti sana, nggak mungkin. Alam kubur itu kayak apa? Siapa yang sanggup mensurvei ke sana? Dikubur dulu, terhidup lagi ke dunia. nggak balik ini ya. Iya. Maka yang seperti oleh Allah kadang-kadang melalui Rasulnya diberikan informasi final dalam bentuk jadi. Kita tinggal percaya. Tapi kalau yang indrawi tadi ya kita boleh mencek kebenaran dengan mensurveinya, dengan mencermati lebih dalam, dengan uji coba dan lain sebagainya. Karena memang itu indrawi, bisa terjangkau indera kita dan akal kita. Namun demikian, bagi orang beriman, ya, yang gaib itu datangannya hanya dari Allah dan Rasulnya. Jangan ditambah lagi dari siapa misalnya, paranormal misalnya. Dari Pak Permadi dulu ada Nyonya Loren dulu ya. Bukan dari sana, bukan dari dukun itu. Hanya dari Allah dan seperti yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Kalau ada duanya itu adalah Rasulnya. Karena diberitahu oleh Allah. Hari ini kan kita kalau membaca Al-Quran ini, ya, kita tahu gambaran nanti kalau hari kiamat terjadi itu kayak apa bumi ini, manusia kayak apa. Langit bagaimana, bulan bintang kayak apa. Nah, itu kan belum terjadi. Dan tidak akan bisa disurvei itu. Iya. Tapi kita dengan Al-Quran, tahun lalu kita sudah tahu sebelumnya. Di saat itu nanti yang tidak beriman, itu linglung seperti orang mabuk. Bingung itu ya. Saking paniknya itu. Ya. Sementara yang beriman, tenang saja sekarang sudah tahu. Iya. Tinggal ada mawa'adul wasadaqar wa rasul itu. Ini dulu yang janji oleh Allah dan Rasulnya dan maha benarlah Allah dan Rasulnya. Iya.
Baik. Itu salah satu karakter orang iman ya Prof ya. Ya. Ada lagi apa ya Prof selain iman terhadap yang gaib tadi itu? Ya, setelah itu dasar itu maka sebenarnya kita dilatih juga agar melihat sesuatu hanya dari aspek kulitnya. Yang gaib dari yang indrawi itu apa? Misalnya sholat. Jangan hanya melihat sholat itu hanya segala gerakan terbatas, jengkang-jengking tok itu. Apa di balik itu yang tidak tampak oleh indera kita? Sekarang kembali lagi sumbernya dari Allah maupun Rasul. Iya. Sholat itu sebenarnya kan audiensi kita dengan Allah secara langsung. Komunikasi langsung ya Prof. Itu digambarkan seperti Mi'rajnya Muhammad ke Sidratul Muntaha itu. Iya. Maka dimulai dengan takbiratul ihram. Itu maksudnya kita takbir, kita masuk haramnya Allah. Masuk kawasan eksklusif hanya antara kita dengan Allah. Subhanallah. Itu juga harus dipercaya Prof ya. Baik Prof, sebelum kita jeda, kita angkat telepon terlebih dulu ya Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rini yang berbahagia dan dibahagiakan Allah. Baik, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita semua dibahagiakan oleh Allah. Berarti yang berdoa itu kembali kepada dirinya. Ya, insya Allah. Insya Allah ya Bu. Ya, silakan Bu. Begini Bro, Ya. penjenengan tadi katakan kalau demi itu yang berurusan dengan manusia. Tapi kalau saya ambil surat Al-Fajr, demi Fajar, ya. Terus saya langkain langsung ayat yang ke-15. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya. Wa akramahu wa na'amu fa yaqulu rabbi akraman itu. Wa ma idza talahu wa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, itu ada dua ya. Ya. Bukan, yang artinya maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Nah tadi apakah ayat yang ke-15 sampai ke-19 ini apakah sunatullah daripada tanaman manusia sendiri, amalan manusia sendiri baru diberikan imbalannya. Nah, kalau yang di ayat 19 yang saya tanyakan, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Nah, untuk jawabannya Prof, yaitu ayat yang ke-27, ya ayun nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana jiwa ini perasaannya supaya tenang, supaya dalam golongan hamba-hambanya Gusti Allah. Bagaimana tipsnya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kita akan jeda sebentar nih Prof ya untuk informasi, sedikit informasi yang akan dibawakan oleh Hanim di ruang Gatekeeper. Baik sahabat, kita masih di kajian tafsir Al-Quran membahas terkait muhasabah akhir tahun. Silakan bagi Anda yang bertanya di 8297299 SMS dan juga WA di 0812306345. Dan kami sahabat tentunya akan kembali setelah yang satu ini. Catatan informasi. Catatan informasi yang pertama, sahabat dari Jakarta, imigrasi sambut baik wacana pembentukan Satgas TKA. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Roni F. Sompi menyambut baik terkait wacana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI membentuk satuan tugas untuk mengawasi tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia. Lebih lanjut, sahabat, Roni menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi sudah membentuk tim pengawasan orang asing atau PORA, bahkan ada sekretariatnya yang ada di beberapa provinsi sampai tingkat kecamatan. Menurutnya, sahabat, tinggal bagaimana peran
peran dari masing-masing kepala kantor wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dan para Kepala Kantor Imigrasi, di mana tercatat ada 125 Kepala Kantor Imigrasi dan 33 Kepala Divisi Keimigrasian. Mereka ini menggelorakan peran-peran dari para anggota tim PORA tadi. Selanjutnya dari Surabaya, sahabat RSUD Sutomo siapkan 94 tenaga siaga di tahun baru. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, sahabat menyiagakan sebanyak 94 tenaga medis guna membantu melaksanakan tugas keamanan di bidang kesehatan dalam rangka Tahun Baru 2017. Seluruh tenaga medis yang disiapkan terdiri dari 64 dokter dari Satuan Fungsional Pelayanan dan 30 dokter dari Satuan Fungsional Penunjang. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Sutomo, Dr. Harsono menjelaskan bahwa kesiapsiagaan tenaga medis ini sudah berlaku sejak sebelum hari Natal hingga setelah Tahun Baru. Kendati seluruh peralatan dan tenaga medis telah siap, namun ia berharap tidak ada kejadian menonjol, terutama saat malam pergantian tahun. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Antara. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita berada di sesi yang ketiga di program kajian tafsir Al-Quran, masih bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Rum Ruwi MA. Beliau guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga salah satu imam besar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Bagi Anda yang bertanya, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Prof, kita jawab pertanyaan dari Bu Rini tadi, Prof. Ya. Pertama, bahwa manusia yang diangkat di dalam ayat 15 ya, itu adalah manusia yang merugi tadi, Bu. Ya. Kan dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu, boleh juga dengan waktu asar ya. Bahwa kecenderungan manusia pasti akan menuju kepada kebangkrutan, kerugian. Kecuali satu, yaitu orang-orang yang beriman. Tadi manusia tidak dipandu oleh iman, maka akan muncul kesombongan seperti itu. Ya. Kalau diuji, nah kita orang beriman sadar ujian tidak selalu dengan kesengsaraan. Ujian bisa jadi dengan kenikmatan, kesenangan ya. Ya. Kalau diuji dengan kenikmatan, tidak seperti ini kan, wa idza mabtalahu rabbu fa akramana fa rabbi akraman. Menepuk dada. Kalau diuji ya, dengan kenikmatan, dengan kemuliaan, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Sebaliknya kalau diuji dengan kekurangan, Tuhanku telah menghinakan aku. Berarti tadi sudah kita singgung tadi, Tuhan itu selalu ingin membahagiakan kita. Tidak akan menghinakan kita. Kecuali nanti kita memang memilih jalan yang akan menghinakan kita akan benar-benar terhina. Ya. Jadi bagi yang beriman diuji dengan kebaikan, bersyukur. Hada min fadli Rabbi, ini semata karunia-Ku. Namun meskipun karunia itu liyabluwani, untuk menguji kakak syukur apa semakin kufur. Tidak seperti ini. Ini kan hasil jerih payahku, keringatku dan lain sebagainya. Orang beriman tidak pernah mengatakan itu. Ya. Iya. Sebaliknya kalau diuji dengan kekurangan, faqadana rizquhum, rezekinya sulit misalnya, ya, tidak Rabbi ahanan, Tuhanku telah tidak adil, tidak beradil terhadapku atau menghinakan, tidak. Dengan itu dia tadi malah mengadakan muhasabah, introspeksi tadi. Sadar betul kalau saya diuji dengan kesulitan seperti itu juga sebenarnya adalah akibat kesalahanku sendiri. Jadi sebenarnya peringatan, saya sering mengibaratkan semacam ini itu seperti orang tua karena kasihan kepada putra-putrinya itu kadang harus menarik telinganya, mencubitnya. Tidak ada orang tua yang niatnya menyiksa, pasti untuk kebaikan putra anaknya. Begitu Allah kalau menguji kita. Ya. Sedang yang terakhir itu manusia yang beriman dengan benar itu seperti itu.
ya. Jiwanya selalu tenang. Tenang. Karena tadi dapat musibah tadi malah sabar, ya. Ujian, Ya, dapat kenikmatan bersyukur. Jadi nggak akan merasa gelisah. Ya. Terus dihadapi dengan an-nafsul mutmainnah itu. Oleh karena itu supaya kita punya jiwa tenang, kita harus selalu ingat Allah, selalu dekat dengan Allah. Maka orang yang beriman seharusnya tidak mengenal stres itu. Tidak kenal stresnya, Prof. Ya. Baik. Meskipun nanti orang Jawa istilahnya nggak mau stres. Apa itu, Bro? Sutresno. Itu katanya stres no stres. No stress ya. Iya, no stres, sutresno. Ya. Oke. Prof, tadi yang di ayat 27 itu ya, wahai jiwa yang tenang. Berarti tadi Profesor bilang walaupun dapat ujian, musibah maupun dapat hadiah misalnya, tetap tenang ya, Prof? Tenang. Tetap hadiah itu kadang-kadang kan kita seneng terlalu. Oh iya, itu nggak benar. Itu nggak benar ya, Prof? Berlebihan itu benar juga. Kadang berfoya-foya kenikmati Iya, kekayaan. kadang-kadang malah gitu. Ya. Tidak. Kalau orang beriman nggak gitu. Kekayaan yang banyak, ingat pada yang tidak punya. Iya. Diberikan ke sana untuk kepentingan orang banyak, ya sehingga mati jariah. Gitu ya, Prof ya. Itu, ya. Jadi foya-foya itu bukan termasuk orang beriman, Prof? Iya, bukan termasuk karakternya orang yang beriman. Yang beriman sebersahaja. Iya. Ya, kalau makan ya selektif yang halal saja, juga tidak berlebihan. Ada takarannya. Baik, sahabat, kita bisa bercermin ya dari sini tanda sedikit salah satu tanda orang beriman ya, Prof ya. Kalau Anda dapat hadiah jingkrak, hoya-hoya, nah itu imannya kurang ya, Prof. Ya, apalagi mabuk. Iya. Lagu itu, Prof. Dan kalau sebaliknya ya, Prof ya, kalau kena musibah, kalau sedih terlalu sedih sekali itu juga imannya, Prof ya. Itu sehingga sebenarnya boleh saja itu dapat musibah. Alhamdulillah harusnya, Prof. Sakit juga. Tapi mungkin karena kita belum mendalam itu ya bisa marah orang ya. Ada keluarga yang meninggal, alhamdulillah tonggoku meninggal. Padahal dalami betul. Alhamdulillah dengan itu saya diingatkan akan kematian saya. Ya. Sudahkah saya punya bekal cukup untuk menghadapi semacam itu? Oke. Itu, tapi karena belum biasa, bisa dikepuk orang ya. Yang kematian malah alhamdulillah. Oke. Prof, kita akan jawab pertanyaan yang lainnya nih, Prof ya, dari pendengar nih yang bergabung dari siapa ya? Sebentar. Di Gatekeeper ya. Ada dari Mas Aris ya di Bulak Setro nih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Santun soreku, Prof. Maaf, Prof, saya mau bertanya di luar tema. Pertanyaan saya, bagaimana doa yang kita munajatkan diaminkan oleh orang lain, Prof? Doa saya selalu diaminkan oleh orang lain, bukan hanya oleh satu orang saja, tapi lebih dari satu orang. Berkali-kali saya berdoa, bukan pada saat setelah sholat saja, tapi setiap saya mau keluar dari rumah pun, bila ada yang lihat pasti diaminkan. Padahal saya tidak mengeraskan suara pada saat saya berdoa. Terima kasih, Prof. Sesudahnya. Oke, Mas Ali ya. Baik. Itu perlu disyukuri juga. Nah, karena amin itu ya Allah kabulkanlah. Jadi orang lain itu mendukung kita dan bahkan memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Jadi perlu kita syukuri orang yang mengamini. Ya. Mengamini doa juga disunahkan, juga akan mendapat pahala tersendiri. Yang mengamini ya termasuk ya, Pak. Itu mendoakan orang lain. Nah ini juga gaib juga ya. Nah, orang yang tidak tahu. Itu di belakang kita ada juga dua malaikat yang mengamini kita. Yang selalu bersama kita ya, Prof. Ya. Begitu selesai, dua malaikat mendoakan kita, ya berikan kepada ini yang berdoa ini. Selalu begitu ya, Prof. Apa yang tadi? Subhanallah. Selalu begitu ya, Prof ya? Iya. Itu kan apa bisa disurvei semacam itu? Enggak bisa ya, Prof. Nah, iya. Diimani. Itu datangannya dari Allah dan dari Rasul. Kita tinggal sami'na wa ta'na. Itu yang untuk Mas Haris. Novi berikutnya, Mbak Novi di Surabaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tahun 2017 ini, bagaimana tips dan kiat-kiat yang biasa Prof lakukan untuk menjaga tingkat keimanan kita tetap stabil dan tidak malah turun? Kalau bisa harusnya keimanan kita semakin meningkat. Ya ini kepada Prof loh. Kalau Prof ini gimana cara meningkat? Tentunya kita belum sampai ke sana tadi. Banyak melok ke sana kemari ya. Jadi kalau istilah saya itu seperti dalam dunia bisnis, makanya dalam Al-Quran banyak menggunakan istilah bisnis. Yaitu apa? Kita perlu tutup buku.
Dengan tutup buku itu kan kita menghitung laba rugi kan. Begitu juga kita. Ya, tahun yang lalu ini, tahun yang akan habis ini, saya kira masih melakukan dosa apa? Sehingga tahun akan ini tidak boleh saya ulang lagi. Saya melakukan kebaikan apa? Misalnya, seberapa? Tahun depan harus saya tingkatkan lebih dari itu. Jadi, dan saya selalu menganjurkan supaya kalau tutup bukunya akhir tahun, mungkin banyak yang kececeran nanti. Ya. Sehingga supaya lebih mudah lagi. Gimana? Ya itu tiap hari kita tutup buku. Tiap hari menghitung ya? Iya, tiap hari menghitung. Berdasarkan tidur itu pada hari tadi dosa apa yang masih saya lakukan. Amal kebaikan apa yang sudah saya lakukan hari ini. Ya. Kalau perlu itu di apa namanya? Kebaikannya dikurangi dosa yang saya lakukan itu itu masih surplus apa malah justru perlu kayak gitu juga, Bro? Ya iya. Jadi tiap hari kita lebih baik menjelang tidur itu ya Allah. Samping berdoa ya, saya kalau akan tidur mesti bahkan bangun tidur tiap hari saya awali dengan doa Sayyidul Istighfar itu. Sayyidul Istighfar yang diajarkan Rasulullah kita dan dalam hadis sahih, siapa yang sore hari membaca itu ternyata tidak sampai pagi sudah harus pindah ke Balikpapan itu ya. Ya harus ke alam kubur di baliknya Papan, maka jamin masuk surga. Siapa yang pagi hari mengutakan itu Sayyidul Istighfar, belum sore hari ternyata malaikat Israel sudah datang. Dia akan masuk surga. Sehingga saya tidak pernah meninggalkan itu, bahkan tidak hanya pagi dan sore. Saya selalu berdoa apapun mesti saya awali dengan Sayyidul Istighfar. Karena Sayyidul Istighfar itu kan membersihkan diri kita dulu. Sebelum memohon, meminta pada Allah, bersih dari dosa dulu. Insya Allah akan lebih makbul ya. Kalau ini masih berlumuran dosa, mohon kepada Allah. Kira-kira gimana kira-kira? Karena itu mesti doa saya awali dengan Sayyidul Istighfar. Dan juga masih mohon ampun ya. Baru setelah itu memohon apa yang kita inginkan. Baik. Sebelum tidur pun juga gitu ya, Prof? Ya, mau tidur pun seperti itu. Itu kita harus cuci wudhu dulu atau gimana, Prof? Enggak. Kalau keluar berusaha untuk selalu jaga ya. Oke, baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Bagi Anda yang bertanya, sahabat, silakan ya, masih boleh di SMS dan juga WA 0812 3000 6345. Kita masih di kajian tafsir Al-Quran, membahas terkait muhasabah akhir tahun. Kami akan kembali, sahabat, setelah yang berikut ini. Barang siapa yang ia senantiasa melaksanakan umroh, maka niscaya mereka itu adalah berarti akan menghapus segala dosa. Tuh kan, banyak keutamaan ibadah umroh. Sebelum berhaji, umroh dulu lah. Milih travelnya, Umi, susah. Banyak tawaran, banyak pilihan. Pilih yang berpengalaman, terpercaya, resmi berizin, dan sudah memberangkatkan ribuan jemaah. Itu cuma ada di Al-Andalus Tour and Travel, spesialis umroh dan haji. Keutamaan ibadah sebelum berhaji adalah berumroh. Wujudkan perjalanan ke Baitullah bersama Al-Andalus Tour and Travel, spesialis perjalanan haji dan umroh sejak 2002. Ribuan jamaah sudah membuktikan sendiri kepuasan beribadah ke Tanah Suci bersama Al-Andalus Tour and Travel. Layanan terbaik, mutawif berpengalaman, menjamin ibadah Anda khusyuk dan tetap syar'i. Harga mulai 23 jutaan. Segera daftar dan nikmati kenyamanan beribadah ke Tanah Suci bersama Al-Andalus Tour and Travel. Al-Andalus Tour and Travel, Jalan Raya Menganti Wiyung 93C Surabaya. Telepon 031 76 75 564 atau di 081 231 573 733. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita ke ruang gatekeeper bersama Hanim membawa informasi untuk Anda, sahabat. Silakan, Hanim. Ya, sahabat, apakah Anda ingin sholat Anda lebih khusyuk? Untuk itu, sahabat, Anda bisa mengikuti kajian indahnya sholat yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad 15 Januari 2017. Ini dimulai jam 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Dengan pembicara Ustadz Sukanan Asyidik SAG, beliau merupakan narasumber program indahnya sholat di Radio SAS FM. Pendaftaran sekaligus pembayaran, sahabat,
hari ini sampai 9 Januari hanya Rp100.000 per orang. Jadi tunggu apa lagi sahabat, segera catatkan nama Anda sebagai peserta sekaligus membayar biaya akomodasinya sebelum harga naik sahabat ya. Caranya kirim SMS dengan format nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari, kirim ke 0812 3000 6345. Kita di sesi yang terakhir sahabat di program kajian tafsir Al-Quran. Tema kita muhasabah akhir tahun. Anda yang bertanya di SMS dan WA saja ya, 0812 3006 345. Prof, kita lanjutkan kembali ya. Ini menarik sekali nih Prof di surat Al-Ansyar ini ya. Jadi manusia yang tidak rugi adalah yang beriman. Kita bahas beriman tuh banyak ya Prof ya. Kemudian ini Prof, yang kedua ya, poin kedua adalah mengerjakan kebajikan. Maksudnya ini mengerjakan apa ini Prof? Kebaikan biasa atau seperti apa? Ya, kebaikan itu ya ada macam-macam ya. Ada yang baik menurut ukuran akal dan ukuran tradisi kita. Atau orf, itu disebut ma'ruf dalam Al-Quran. Ya. Jadi misalnya orang timur hormat pada orang lain agak membungkuk misalnya, itu orf ya. Itu ma'ruf namanya, baiknya tingkatannya ma'ruf. Tapi ada yang ihsan. Ihsan itu sebenarnya berbuat yang terbaik atau yang lebih baik minimal. Itu menurut Al-Marawi ya, bahwa perbuatan ihsan itu minimal ya membalas kejahatan itu dengan maaf. Gitu ya Bro? Ya. Syukur kalau kejahatan justru dibalas dengan kebaikan. Itu ihsan, kebaikan itu ya. Nah semua yang diajak Allah itu pasti tingkatannya ihsan, tidak hanya ma'ruf. Ya. Jadi apapun yang diajak Allah itu pasti yang terbaik. Makanya Allah mengatakan zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu yang terbaik, dan terbaik itu akibatnya dunia sampai akhirat. Wa man ahsanu minallahi qila, tidak ada ya yang lebih baik ya firman-Nya, ucapannya selain Allah. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adlan. Sungguh firman Allah itu sempurna, tamat apanya? Kebenarannya dan keadilannya. Ya kalau kita hitung itu pasti amal yang baik, amal yang soleh itu. Jadi sebenarnya Allah sangat menegaskan demi masa tadi ya, perhatian perbedaan masa yang manusia siap boleh rugi kecuali satu yang beriman. Tidak boleh merugi. Asal imannya itu akhirnya tidak mandek mengaku beriman selesai, tidak. Imannya selanjutnya harus memproduk apa? Amal soleh dan selalu mengajak kepada yang hak, dan untuk itu dia harus sabar. Inilah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena orang mengajak kepada yang hak itu tidak jarang justru dilecehkan. Bahkan tidak jarang juga yang diancam. Para rasul Nabi itu selalu berhadapan dengan kondisi macam itu. Biasanya kaum elitnya itu yang justru menentang. Yang langsung menerimanya justru kaum elit ya. Yang elit itu menentang, yang elit yang menerimanya. Wong cilik. Makanya biasanya yang wong elitnya itu kadang-kadang mintanya aneh. Kamu usir yang orang-orang gembel itu, orang-orang elit itu. Nggak level dengan kita sehingga kami bisa mendengar, bisa mengikutmu. Kadang-kadang seperti itu ucapan mereka yang kaum elit itu ya. Mengapa kok begitu? Kan dengan ajakan Rasul yang menyamakan antara semua orang kecuali bertakwa, maka seakan mereka itu kehilangan pengaruh. Selama ini sudah punya hegemoni atas yang kaum elit, dengan ajakan Rasul mereka khawatir itu lenyap. Sementara yang kaum yang elit yang selalu tertindas ya, ditindas oleh kaum elit tadi, merasa ini benar ini. Aku dengan dia apa bedanya sama. Sehingga langsung menyambut ajakan Rasul ini. Itu setiap Rasul menghadapi situasi yang semacam itu. Dan hari ini pun kalau kita mengajak itu pasti sama seperti itu.
Jadi orang yang tidak rugi itu adalah mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Jadi semua di antara kita itu walaupun kaum elit itu juga harus saling menasihati ya, Prof. Iya, betul. Kalau misalnya merasa ilmu saya ini masih belum seberapa begitu untuk ngasih nasihat, itu bagaimana, Prof? Kan Rasulullah mengajarkan kita ya semampunya ya. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dari ajakan dakwah itu meskipun hanya satu ayat, sepotong ayat. Artinya kebaikan satu misalnya sampaikan, jangan hanya diterima sendiri gitu ya. Jadi ini disampaikan kemana? Orang sekitarnya saja? Ya tentu pertama kali lingkungan keluarga kita sendiri. Kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Rasulullah itu juga begitu. Tentang berdakwah secara rahasia, ya door to door, diam-diam itu. Berikutnya wa angzir ashiratakal aqrabin. Dengan peringatkan kepada kerabat dekatmu. Baru kalau itu sudah dan sudah bisa mengamalkan itu, baru pantas mengajak orang lain secara terbuka. Makanya dalam ajaran Islam ya, kalau ngajak kebaikan malah yang ngajak enggak melakukan, itu sangat besar murka Allah kepada orang yang semacam itu. Jadi sekarang kita harus menjadi contoh dulu ya, baru menyampaikan ya, Prof. Penyampaiannya boleh mungkin sekarang ada WhatsApp, ada WA, itu juga termasuk ya? Bisa saja. Termasuk ya, Prof. Ya, itu dengan lisan, dengan tulisan. Tapi yang lebih hebat lagi yaitu dengan amal perbuatan. Misalnya apa itu, Prof? Perbuatan nyata ya tadi itu ya, mengajak kita untuk berinfak. Kita sendiri sudah berinfak. Jangan ngajak dok dia nggak mau infak. Ya, dengan perbuatan ya, Prof ya. Kemudian di sini, Prof, terus saling menasihati untuk kesabaran. Ini ada apa dengan kesabaran, Prof? Kenapa tidak untuk ketenangan atau mungkin untuk yang lainnya begitu? Tadi itu ya, mengajak pada yang hak itu mesti menghadapi tantangan tadi. Ya itu sangat dibutuhkan kesabaran. Ya. Nabi itu kalau nggak sabar, barangkali sudah buyar kali. Anehnya kalau mengajak bukan kepada kebaikannya, sebaliknya. Anehnya lebih gampang kan. Ya. Kita ngajak ngaji orang susah, pakai undangan, pakai door prize pun susah. Iya, susah. Tapi kalau dangdutan, distelkan ini dengar aja udah datang semua. Datang kan? Sendiri tuh. Iya, datang sendiri, nggak pakai undangan. Iya. Makanya seperti secara sunnatullah itu seperti itu. Jadi selalu menasihati perihal kesabaran ya, Prof. Selalu kita sampaikan juga begitu. Satu lagi yang tadi belum saya ya. Apa itu, Prof? Itu boleh juga dimaknai wal asih demi waktu asar. Kenapa itu, Prof? Kenapa waktu asar itu? Karena waktu asar itu sebentar lagi akan tenggelam matahari itu. Jadi posisikan diri seperti waktu asar. Tenggelam kita ya, kita akan segera tenggelam. Tenggelam kemana? Ya tadi pindah ke rumah idaman masa depan tipe 21 di Balikpapan itu ya. Gitu ya, Bro. Meskipun muda jangan Pak, saya masih panjang umur saya tidak. Ya. Maut bisa datang setiap saat. Kapan saja ya, Prof? Jadi merasa dekat terus dengan kematian seperti dekatnya tenggelam matahari waktu asar itu. Dengan begitu selalu tadi. Amal solehnya selalu bersama hangat, ya. Juga tawasul bil haq, tawasul bis sabr itu selalu semangat juga. Ya. Baik. Prof, sudah di ujung perjumpaan ini, Prof. Apa nih pesannya kepada sahabat-sahabat di rumah, di jalan yang mendengarkan ini, Prof, terkait akhir tahun sekali muhasabah? Lagi kita melakukan muhasabah tadi. Mari kita audit diri kita sendiri. Kata Umar, hasibu qabla an tahasabu. Auditlah dirimu sebelum nanti diaudit oleh Allah. Ketika kita harus menghadapnya itu. Dan tadi saya sarankan paling tidak setiap akhir tahun, itu paling tidak. Tentu lebih baik lagi kalau setiap hari kita sudah selalu mengaudit, menghisap diri kita sendiri. Sehingga hitungannya juga lebih mudah, insya Allah juga tidak ada yang tercecer, sehingga tiap hari kita tahu plus minus yang kita lakukan. Besoknya kalau minus sudah harus kita bayar besoknya, kira-kira begitu. Insya Allah dengan itu
kita tidak akan pernah merugi dunia kita sampai akhirat kita ya. Mudah-mudahan Allah SWT masih berkenan membimbing kita ke jalan yang lurus. Kita diberikan anugerah istiqomah di dalam itu. Insyaallah bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Juga jangan lupa keluarga kita, putra putri kita, diri kita dan kita dulukan. Maka dalam Islam keluarga memang harus didulukan. Bapak-bapak kalau keluarga sukses mengajak putra putrinya kepada kebaikan, nanti akan terwujud masyarakat yang juga sukses juga. Amin. Karena semuanya mesti alumni pendidikan rumah tangga. Betul, tentu wallahu a'lam bishawab. Hatan wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Rum dan juga sahabat kita. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bersyukur kita tambah ilmu lagi untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, Allah ini bisa saja mengambil jiwa kita kapanpun. Alangkah baiknya jika kita selalu menambah bekal untuk akhirat kita kelak. Akhirnya saya Alik A3, Dikit Kibar, ada Hani Mufidah, pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Hits Musik Islami.